kan udah masa lalu, jadi kayak ya mungkin membekas ada tapi nggak perlu diungkit-ungkit lagi sih kayak gitu. Kita lihat ke masa depannya aja. Itu bagian dari sejarah ya, bahwa itu ada kejadian di masa lalu yang bisa menjadi pelajaran bagi bangsa Indonesia. Kita sebagai bangsa Indonesia nggak boleh terpecah belah, karena pada saat itu sering terjadinya konflik di dalam kubu bangsa Indonesia sendiri. Banyak teman-teman, banyak mahasiswa, tokoh politik, bahkan tentara dan masyarakat itu saling berkonflik. Nah, mungkin disebabkan karena kurangnya toleransi antar sesama seperti itu. Mungkin berbekas ya, tapi bagi keturunannya. Jadi kita nggak perlu lagi deh ngejudge atau menilai mereka, karena itu kan urusan di masa lalu. Kalau dari adil atau enggaknya sebenarnya kan itu sejarah ya. Dan kita sebagai bangsa Indonesia, bangsa yang besar, harusnya bisa memaklumi sejarah yang ada. Karena bangsa ini bisa besar karena perjalanan sejarah. Kalau menurut saya seperti itu. Penting banget Penting. sih, karena ya udah berlalu kayak gitu ya udah kayak gitu, selesaikan aja. Harus ya, udah move on, soalnya kan ini udah tahun 2021. Kita mesti berhati-hati sebagai negara kesatuan, ya kita mesti bersatu. Jadi bagi pemerintah dan juga masyarakat, nggak boleh macem-macem lah yang tidak sesuai dengan ideologi negara, yaitu Pancasila. Kalau move on harus, tapi kita tetap harus bisa sebagai generasi muda bisa lebih mengetahui sejarah yang sebenarnya seperti apa, dan itu bisa dijadikan pelajaran buat generasi muda seperti ini. Nah, Sifra sendiri ikut kan dinamika yang setiap tahun ada muncul pemberitaan, menguji mana versi mana yang benar. Sifra termasuk banyak ditanya wartawan soal itu. Oh iya, nggak usah wartawan, temen tongkrongan juga nanya kan siapa bener siapa salah gitu kan. Jawaban Sifra? Ya jawaban aku nggak bisa memandang dengan perspektif seperti mulai dari bertanya seperti itu aja nggak akan muncul jawaban. Kalau kita aku setuju ya sama, mungkin kita mesti lihat sejarah itu ya pelajaran. Kalau aku ya, karena kita kan nanti yang dapat tongkat estafet dari senior kita. Kalau itu kita jadikan ikut dalam sepertinya kita juga mau ke dalam konflik itu, ya akhirnya kan nggak kemana, larinya di tempat. Nah aku bilang kita kan nggak bisa pakai perspektif itu ya. Memang nanti perspektif bersama ini harus padat sih antar kita nanti generasi ini ya, karena kalau nggak terus bergaung setiap tahun seperti itu. Terus yang akhirnya terpecah kan sebenarnya masyarakat itu sendiri kan, baik golongan agama, nanti golongan suku ras tertentu, akhirnya apa gitu. Kalau cuman untuk disintegrasi itu justru yang harus kita waspadai, itu harus yang kita perangi. Kalau buat aku ya, yang mulai seperti itu harus tegas, harus jangan mau kita terpecah. Jadi tiba-tiba bagi dua agama ini dan padahal tuh kan akhirnya jadi suatu hal yang politik ya buat aku gitu. Apa yang mau dibangun kalau begitu. Jadi aku nggak terlalu mau ngajak mereka untuk berbicara ke sana. Aku selalu mengajak coba dilihat sejarah ini sebagai pelajaran dan tanggung jawab kita nanti. Ini ada di pundak kita ke depan mau bagaimana di generasi sekarang gitu aku bilang. Ini perlu diamplifikasi sedemikian rupa nih narasinya Sifra gitu ya, ngajak kita move on. Tapi kalau Pak Agus sendiri ditanya, Pak Agus jauh ke belakang menjalani semuanya gitu ya, punya ikatan emosi dengan cerita ini. Tidak hanya persoalan sejarah, Pak Agus bukan hanya sekadar tentara yang kemudian sekarang jadi Lejen Purnawirawan, tapi Pak Agus sendiri punya hubungan emosi soal itu. Pak Agus, kalau ditanya sebaiknya kami generasi muda saat ini melihat sejarah tentang peristiwa 1965 itu seperti apa? Sebaiknya kami generasi muda saat ini. Generasi muda, generasi muda tidak punya rujukan kalau tidak diletakkan landasannya oleh generasi saya. Tidak mungkin tanpa ada apa-apa dari saya, tidak mungkin generasi saya tidak berbuat apa-apa. Kita berharap bahwa generasi muda itu langsung mempunyai posisi yang tepat terhadap peristiwa tragedi 65. Untuk itu menjadi penting untuk menentukan generasi saya itu sikapnya bagaimana. Tentu kita akan mudah untuk mengatakan ya harus move on. Tapi masalahnya adalah bagaimana kita move on.
Mengapa sekarang kita tidak move on? Semua persoalan itu ada pada generasi saya. Dan menjadi kewajiban generasi saya untuk bisa menyelesaikan dan meneruskan ya, mewariskan kepada generasi penerus yang sudah dalam keadaan jadi. Gitu. Wow, ini kalau dengar narasinya, ini benar-benar sebagai orang tua, Kang. Orang tua yang ngambil tanggung jawabnya itu di generasi saya yang punya tanggung jawab untuk membuat generasi muda itu punya perspektif yang tepat. Wow, Pak Agus. Ini oke, kita jeda dulu menuju ke cerita dari seorang Pierre Tendean. Sosok muda, kalau di bukunya Kang Abi itu digambarkan dia punya hobi spesifik. Seperti anak muda sekarang dong ya, naik motor di zamannya. Kurang lebih sama pada era yang berbeda. Ya nggak sih? Iya. Sama-sama. Kurang lebih sama. Jadi orang yang apa istilahnya? Tidak begitu pintar di sekolah. Oh ya. Hanya menonjol di bidang-bidang tertentu saja Iya, gitu kan. iya. Menikmati masa mudanya, sangat loyal terhadap kehidupan sosialnya, dekat dengan teman-temannya. Walaupun notabene Pierre Tendean adalah orang yang berada ya. Bapaknya adalah seorang dokter jiwa, sehingga pada saat itu dokter memang masih dianggap, sekarang juga masih ya, masih susah dianggap sekolah gitu strata dulu yang ya. berbeda gitu Oke, kan. oke. Nah, tapi seorang Pierre Tendean itu menunjukkan bahwa seorang dengan kemampuan ekonomi seperti dia mampu hidup bersama, mampu hidup rata, mampu hidup secara horizontal dengan lihat kiri dan kanan. Dan mampu menjadikan dirinya sebagai sebuah bagian dari bangsa yang sedang Terus berkembang memilih saat menjadi itu. prajurit gitu ya. Betul. Saat itu ini mulai cerita ya. Jadi oleh keluarganya beliau itu diminta untuk memilih antara masuk UI atau masuk ITB, begitu kan. Beliau karena melihat orang tuanya adalah pejuang juga, orang tuanya dokter yang menolong banyak pejuang saat itu, sehingga no, saya pengen jadi seorang prajurit. Dia bilang. Saat itu keluarganya, hah prajurit, nah gitu. Maaf Pak Agus. Beliau hanya ngomong, hah prajurit serius gitu kan. Saya masuk akademi militer, dia bilang gitu. Oke, setelah deal-dealan dengan kakak dan adiknya juga, akhirnya dapat deal bahwa saat itu yang namanya Zeni itu masih terpisah Pak ya, di Akmil Jurtek di Bandung, di Panorama sekarang secapa Angkatan Darat, gedungnya dipakai. Sehingga diarahkan seorang Pierre Tendean itu untuk masuk menjadi taruna Akmil Jurtek, yang dalam hal ini Akmil yang rada-rada pinter dikit lah katanya gitu kan, karena dosen-dosen dari ITB juga saat itu. Jadi oke lah, saya nggak masuk UI, saya nggak masuk ITB, terus saya masuk tentara, tapi dosen-dosen saya di ITB juga gitu kan. Itulah jalan tengah dia untuk bilang bahwa saya menghargai apa yang diinginkan orang tua saya, tapi saya juga punya jalan sendiri untuk jalan hidup saya. Wah. That's special. Orang ini hebat. Dia menemukan passion dia untuk hidup seperti apa. Dia tahu, itu yang saya tuliskan dalam buku itu, bahwa Pierre sebenarnya punya privilege untuk hidup mewah, untuk mungkin bisa sekolah luar negeri dan biaya sendiri gitu kan. Tapi yang dia pilih adalah jalan pedang. Jadi prajurit ya? Jadi prajurit. Oh. Itu hal yang buat saya sampai sekarang juga nilai-nilai itu, value itu seharusnya bisa diadopsi oleh kita semua. Entah zaman berubah, entah tantangan berubah, tapi nilai-nilai itu adalah nilai-nilai yang universal untuk saya. Yang seharusnya tidak kemudian lekang karena perjalanan waktu gitu ya. Betul. Kita generasi muda juga tetap harus Saya punya 3 mewarisi prinsip semangat itu ya. Kristen, kalau bisa dibilang itu, bahwa untuk mengingat sebuah sejarah itu, pertama, kita nggak boleh melupakan, betul, kita nggak boleh melupakan. Yang kedua, kita jangan mendendam. Dan yang terakhir adalah jadikan itu pelajaran. Jadi memang sejarah itu nggak boleh lupa. Itu adalah fondasi di mana kita berdiri Kita sekarang. berdiri gitu ya. Ya, itu juga kenapa saya buat buku Pierre Tendean itu, kan nama jalannya sudah ada, nama gedungnya sudah ada, Iya. nama batalionnya ada gitu Betul. kan. Betul, buat generasi milenial, Z dan Alpha mungkin akan kenalnya gara-gara kita janjian di mana? Jalan Pierre Iya. Tendean gitu ya. Tapi ada cerita dan sosok yang luar biasa yang bisa kita kagumi dari sosok Pierre Tendean. Wajib untuk beli buku Kang Abi karena itu satu perspektif baru untuk Saya melihat nggak iklanin, daripada daripada bicara soal ini peristiwanya seperti apa ya aslinya, kemudian ini, tapi itu juga ada perspektif khusus yang Betul. bisa kita pelajari dari sosok sang ayah, Legend Agus, Majen Anumerta Sutoyo, ada dari DI Panjaitan, yang cerita-cerita itu yang seharusnya mungkin bisa jadi pelajaran juga bagi generasi muda gitu. Kita ngobrol lagi, tapi saya harus jeda. Sejedah kami akan lanjutkan berbincang dengan 3 narasumber di Forum Christian.